Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang karya seni rupa daerah. Khususnya dalam pembahasan ini akan banyak membahas tentang batik. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar di muatan seni budaya dan prakarya tema 3 subtema 3. Untuk KD-nya yaitu KD 3.4 memahami karya seni rupa daerah dan juga KD 4.4 membuat karya seni rupa daerah. Baik, apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama adalah kita akan mengetahui daerah-daerah penghasil batik, ya kan? Kemudian yang kedua, kita akan mengenali seni kriya. Nah, nanti seni kriya itu seperti apa? Kita akan mengikuti penjelasannya. Kemudian yang ketiga, ini ada nanti beberapa motif-motif batik dan maknanya. Jadi setiap motif batik itu punya makna ya. Dan yang keempat di sini nanti ada teknik dalam membuat batik. Baik, langsung masuk ke yang pertama. Pembahasan kita yang pertama yaitu daerah penghasil batik di Indonesia. Ternyata daerah Jawa Tengah ini adalah pusat penghasil kain batik terbesar di Indonesia yang ada di kota Pekalongan, Solo, dan juga di kota Semarang. Selain di Provinsi Jawa Tengah juga ada di Provinsi Yogyakarta yang juga menghasilkan batik ya, yang sangat terkenal. Lalu dilihat dari segi coraknya, warna batik dari Yogyakarta dan Solo di kota Solo, Jawa Tengah ya, ini didominasi oleh warna coklat dan biru tua. Sedangkan untuk corak yang batik Pekalongan ini didominasi oleh warna yang cerah, hijau, kuning, merah, merah muda. Juga ada motif-motif bunga. Ini karena ada pengaruh dari Cina ya, yang mana warna-warnanya itu dinamis dan sangat kaya sekali. Kemudian untuk corak dari batik Semarang ini didominasi warna coklat, kuning, hijau, dan hitam. Lalu juga ada motif alam seperti motif bunga, daun, dan juga motif burung. Tentunya selain di Pulau Jawa, batik itu juga ada di luar Pulau Jawa, yaitu seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, Sumatera Barat ya, batik Toraja, batik Flores, batik Halmahera, dan juga ada batik Papua. Nah, berikutnya sekarang kita akan mengenali tentang seni kriya. Jadi batik itu adalah salah satu dari seni kriya. Seni kriya itu apa? Itu adalah keragaman budaya Indonesia yang produk-produknya itu lebih ditekankan pada keterampilan tangan. Nah, seperti yang kita bisa lihat di gambar situ ya, dia sedang mengukir dengan menggunakan tangannya. Kemudian selain batik, ukiran dan juga anyaman itu juga merupakan contoh produk dari seni kriya. Sementara untuk seni kriya batik sendiri ini sudah lama dikenal di Indonesia ya. Nah, untuk cara membuat batik sendiri sebenarnya sama dari satu daerah ke daerah yang lain. Yang membedakan adalah dari warnanya dan juga motifnya saja. Seperti itu. Kemudian juga untuk seni kriya secara umum ini memiliki ciri khas masing-masing di setiap daerah yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama adalah kreativitas dari senimannya atau yang membuat seni kriyanya itu ya. Kemudian juga budaya daerah setempatnya itu bisa mempengaruhi ketersediaan alat dan bahan baku, teknik yang digunakan, kemudian fungsi dari benda itu ya, dan unsur keindahan juga atau estetika. Baik, itu tadi penjelasan mengenai seni kriya. Sekarang kita lanjutkan ke motif batik Nusantara yang ada di Indonesia ya. Di sini hanya ada beberapa contoh saja, tidak semua. Tentunya yang kita tahu Indonesia itu memiliki sangat banyak sekali motif batik ya, dan bagus-bagus dan sudah diakui oleh dunia. Nah, kita lihat dulu gambarnya di sini. Ada 4 gambar yang tersaji di situ ya. Itu batiknya sangat bagus-bagus sekali ya. Oke, apakah kalian bisa menebak ini motif-motif batik ini berasal dari mana dan namanya apa?
Ayo, kalau kalian melihat buku tema, pasti bisa kok, ya kan? Oke, sekarang kita akan lihat ya. Nah, untuk yang paling kiri, ini adalah motif batik ceplok yang berasal dari Solo, ya kan? Kemudian, nomor 2 dari sebelah kiri, ini adalah motif batik Pekalongan, tentunya berasal dari kota Pekalongan. Lalu yang ketiga dari kiri ini adalah motif batik Megamendung. Ini sering sekali ya kita lihat ya. Megamendung ini berasal dari kota Cirebon, Jawa Barat ya. Kemudian juga ada yang terakhir, yang keempat ini motif batik dari Yogyakarta, yaitu dinamakan motif batik Parang. Khususnya di sini adalah Parang Kusumo. Nanti ada beberapa motif batik Parang yang lain sebenarnya ya. Oke. Apakah tebakan kalian tadi di awal sudah benar? Nah, oh iya, untuk yang di buku tema, untuk motif batik ceplok dan motif batik Parang mungkin terbalik ya memberi namanya. Jadi yang benar adalah yang seperti ini gambarnya. Jadi kalian boleh merevisi atau mengganti yang ada di buku tema kalian ya. Baik. Kemudian selain di sini di Yogyakarta itu ada batik Parang, itu juga ada batik Babon Angrem. Nah, dan juga ada batik Wahyu Tumurun. Dan tentunya setiap motif-motif batik ini anak-anak memiliki makna. Contohnya pada motif batik Parang Rusak yang memiliki makna yaitu pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Nah, itu tadi makna batik Parang dari Parang Rusak ya, dari Yogyakarta. Oke. Selanjutnya kita akan belajar untuk teknik membuat batik. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah membuat batik ya. Jadi sekarang hanya mengulas kembali. Di sini ada 3 cara atau 3 teknik dalam membuat batik. Yang pertama yaitu adalah teknik tulis. Batik tulis yang sering kita lihat di TV-TV mungkin, atau kalian sendiri pernah untuk mengerjakan atau membuat batik tulis, yaitu dengan menggunakan media canting tentunya ya, media canting untuk membuat motifnya di atas kain. Kemudian yang kedua ini adalah teknik cap, yaitu dengan menggunakan stempel. Kalian tahu stempel ya, seperti kita menstempel di atas kertas itu, tetapi tentunya bukan tulisan yang distempelkan, itu adalah berbentuk ragam hias batik. Nah, yang ketiga yaitu yang paling mudah dan yang paling murah adalah teknik cetak atau sablon. Biasanya kalau batik yang diproduksi secara cetak atau sablon ini harganya akan lebih murah tentunya ya, yaitu dengan menggunakan bantuan komputer untuk mencetak batiknya di atas kain ya. Oke, lalu juga di sini akan ada pembahasan tentang alat dan bahan yang digunakan untuk membuat batik. Di buku kalian ada di halaman 110 sudah diberikan satu contoh yaitu malam ya, tahu malam ya, lilin atau parafin. Nah, alat atau bahan apa saja ya selain malam atau lilin ini yang digunakan untuk membuat batik? Yaitu tentunya kita menggunakan kompor dan wajan kecil untuk memanaskan lilinnya. Ini khususnya untuk batik teknik tulis ya. Kemudian juga kita menggunakan gawangan untuk menyampirkan kain. Tentunya ketika kita menulis batik atau membuat batik dengan teknik tulis, kainnya kan tidak boleh berserakan di lantai ya kan. Nah, itu akan disampirkan di atas gawangan. Kemudian pastinya menggunakan canting untuk membuat motifnya. Dan kemudian juga ada di sini kainnya sebagai media ya, tentunya menggunakan kain. Dan yang terakhir adalah pewarna yang digunakan untuk membuat motifnya. Oke, jadi itu anak-anak teknik untuk membuat batik. Yang terakhir ini ada tugas untuk kalian. Nah, dilihat dari gambarnya di sini, tentunya kalian akan diminta untuk membuat motif batik di atas kertas saja, tidak usah di atas kain ya. Boleh seukuran A4 atau A4 yang dipotong 2, motifnya bebas, namun diberi pewarnaan ya agar lebih bagus. Oke, jadi itu tugas untuk kalian. Pelajaran hari ini sudah cukup.
Selesai, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa moto kita walaupun secara virtual tetap semangat belajar. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa kembali di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.